gitu. Jadi tapi memang, akhirnya ya saya diajarin sebagai tidak saja sebagai mahasiswa di situ. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Bahkan misalnya pada saat saya akhirnya, karena memang tidak ada kendaraan umum ya, apalagi kalau di Oklahoma ya, kendaraan umum, akhirnya saya belajar menyetir untuk melakukannya sendiri gitu, bahkan memperbaiki ban karena memang keterbatasan uang, jadi kita melakukannya sendiri gitu, bahkan ya akhirnya tahu gimana melakukan jam starter sendiri ya begitu. Ya itu tentu saja hal itu tidak akan mungkin saya bisa kalau saya di Indonesia tinggal panggil orang gitu misalnya, datang untuk ngidupin mobil kita gitu, sedangkan di situ kagak bisa. Jadi memang semuanya memang harus sendiri gitu. Bahkan misalnya di musim dingin yang, nah kalau Oklahoma ini kadang memang orang bilang kan terkesan hangat ya, tapi memang ekstrim suhunya. Pada saat musim dingin dia itu sampai es, bukan salju lagi, es gitu kan. Jadi saya sebenarnya nggak tahu gimana caranya menghilangkan es dari mobil saya gitu. Iya kan, terbuka pun nggak bisa pintunya. Nah itu yang saya bahkan merusak mobil saya, hampir rusak lah kacanya, karena memang saya nggak punya pengalaman untuk gimana caranya masuk ke mobil gitu. Ya hal-hal seperti itu yang memang sampai saat ini pun mungkin bagi orang-orang yang memang ini harus memang belajar bagaimana beradaptasi gitu ya. Tapi sejauh ini memang secara umum ya, saya memang maksudnya tidak pernah mengalami kesulitan yang sangat maksudnya ekstrim, karena mereka terutama di bidang akademik itu maksudnya karena memang orang-orang di situ sangat terbuka. Jadi memang saya melihat lingkungan itu sangat suportif, dan egaliter, maksudnya sama gitu. Saya merasa dengan profesor saya pun saya merasa berteman gitu, karena gampang sekali dijangkau, dan dia pun menempatkan saya sebagai seorang yang memang kalau sampai pada tahap ini, maksudnya tahap kita mencari pasca sarjana, berarti kita memang setara dengan dia, keprofesionalannya setara. Jadi saya pun dianggap memang sebagai kolega biasanya gitu. Kadang-kadang sebagai orang Asia bingung juga, ini ya gitu, agak kok nggak di awal-awalnya merasa kok nggak diperhatiin gini ya, yang terbiasa teratur gitu tiba-tiba bebas aja gitu. Gitu. Jadi tapi memang akhirnya ya saya diajarin sebagai tidak saja sebagai mahasiswa di situ, tapi sebagai project manager. Kita memang tahu kerjaan kita menyerahkan kepada orang, siapa orangnya, dan memang itu akhirnya memang sangat berguna gitu. Mbak berapa lama di Amerika, Mbak? Jadi kalau dihitung dengan pre-akademik ya sekitar 5 tahunan. Kemudian sisanya, karena saya 5 tahunan ya, jadi sisanya itu adalah profesor baru saya akhirnya memberikan saya kerjaan. Jadi sebagai asisten graduate research assistant. Jadi dikasih kerjaan untuk membantu di lab. Terus Mbak, kalau Mbak misalnya kan waktu itu berada di Oklahoma, Mbak perkenalkan diri, pasti ada yang tanya kamu berasal dari mana, Mbak terus bilang dari Indonesia.
ada nggak sih orang yang kenal Indonesia, atau kan banyak banget yang saya interview, kebanyakan mereka di luar negeri itu nggak terlalu kenal Indonesia. Kalau pengalaman Mbak sendiri gimana? Kalau di lingkungan akademik, maksud lingkungan sekolah, tentu saja iya. Misalnya Indonesia, mereka kan tahu tapi tidak tahu pastinya Indonesia di mana. Jadi awalnya kan pastilah punya pikiran Bali itu terkenal kan ya, lumayan gitu terkenal gitu. Bahkan saya di Jepang ya, orang Jepang itu sangat familiar dengan Bali. Jadi dan saya mendapatkan keuntungan yang lumayan baik pada saat saya mengatakan diri saya orang Bali. Maksudnya mereka memperlakukan saya agak ya lumayan lah gitu kan. Kalau di Oklahoma tidak gitu. Jadi Bali di mana? Jadi saya agak wow. Jadi ya memang ya hilang lah, maksudnya tidak ada rasa kebanggaan. Maksudnya yang tadinya bangga mau bilang saya orang Bali gitu ya. Enggak gitu, emang mereka tidak mengenal itu. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.